Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh nih ada pertanyaan dari beberapa kawan nih, Iya. terutama kawan-kawan saya yang belum mengenal morfologi atau bentuk fisiknya pohon anggur. Ya, insya Allah ya teman-teman, paling kita bukan yaitu tadi bukan menggurui, tapi kita hanya berbagi yang sedikit saya tahu soal anggur ya teman-teman. Pertama ya tentu kita lihat langsung aja biar lebih jelas ya teman-teman. Ya. Ini salah satu contoh ya. Pada saat bibit sudah kita tanam, di sini akan tumbuh. Nah, kalau bibit ini tumbuh terus ke atas, dia akan terus namanya primer. Batang utama ini primer. Belum tentu mana sekunder tersier belum. Nah, karena anggur ini beda dengan pohon-pohon lain teman-teman. Pohon anggur ini harus ditata ideal aja. Biarpun kalau nggak ditata pun ada yang bilang yang penting tumbuh subur berbuah bisa juga. Cuman lebih enaknya lebih rapi kita tata. Nah, jadi gini, kita tanam. Nah, ini model teralis teman-teman. Model teralis single cordon atau satu sekunder. Bisa juga teman-teman bikin double cordon atau dua sekunder ke sini satunya. Jadi ketika pohon udah naik kita potong di sini, nanti dari tunas ini dua, satu ke sini satu ke sini. Tapi ini kita pengenalan ini dulu, kita contohnya yang single cordon ya. Ini primer tadi saya katakan, ini primer. Primer ini ya istilahnya batang utama ya. Batang utama yang paling menopang selain akar ya. Akar menopang ke tanah, dia pegang ke tanah sambil menyerap makanan. Ini batang pertama setelah akar, namanya batang utama atau primer. Nah, primer ini ketika kita belokkan, ini akan berubah nama jadinya. Ini jadi sekunder teman-teman. Second ya ibaratnya gitu. Kedua, ini primer pertama, second kedua. Nah, ini sampai terus ini sampai sini, ini namanya sekunder. Dari sekunder ini tumbuh dari sini tunas-tunas teman-teman. Ini tunas ini dinamakan tunas atau batang tersier. Batang tersier ini bisa kita bentuk dari tunas air, bisa juga dari mata bat ya. Yang mata bat-bat ini kita pecahkan. Dengan dua cara itu kita bisa membuat tunas batang tersier ini. Nah, dari batang tersier ini tumbuhlah, nanti kita akan menemui tunas lagi. Contohnya ini teman-teman. Sini kita yang masih ada ya, ini. Dari tersier ini, dari ketiak-ketiaknya ini teman-teman ya. Ini ada tunas lagi. Ini ada tunas lagi. Selalu ada ya. Tunas air. Tunas ada. Nah, ini dinamakan tunas air ya. Jadi kita pakai bahasa kita aja gampangannya ya teman-teman ya, biar lebih dipahami ini. Tunas air. Nah, tunas air, dari tunas air ini semua biasanya akan keluar juga sulur. Bahasa lainnya sulur atau sulur. Ya ini pengikat ya. Ini yang secara alaminya dia berfungsi mengikat ke rerantingan pegangan ya. Dia ketika tumbuh liar ya, dia akan mengikat supaya dia bisa naik ke atas. Nah, itu namanya sulur ya, atau pengikat. Om Rodi, ada juga yang bertanya, kawan-kawan Sobat Flonasia itu, bagaimana sih ciri-ciri pohon yang sehat dilihat dari fisiknya? Mungkin dari ranting, atau dahan, atau dari daun, bagaimana itu? Batang tentu lihat umur. Kalau umur masih muda ya tentu nggak coklat. Tapi dia bersih, batang itu bersih. Bersih dan mati, nggak ada bercak-bercak hitam. Bercak hitam itu biasanya efek dari jamur atau efek dari kutu perisai yang menempel. Jadi dia kelihatan lah, kotor lah gitu ya. Nah, itu bersih. Tapi kalau udah menua, coklat teman-teman. Ini coklat. Coklatnya ini coklat bukan mencoklat karena penyakit ya, tapi karena bertambah umur, bertambah makin mengarah ke siap berbunga, berkembang, berproduksi, mencoklat ini. Salah satunya begini teman-teman. Coklat ini coklat bukan coklat karena jamur ya. Gitu. Nah, untuk batang ke atas nih, ya kira-kira kurang lebih seperti ini teman-teman nih. Kalau batang sehat ya, teman-teman, ini batang muda sehat seperti ini. Ya, sehat. Warnanya apa Om? Ya, hijau ya? Ada hijau, ada kemerahan, tergantung varian ya.
Mereka anggur-anggur ini punya karakter sendiri-sendiri. Kadang ada yang full hijau, ada yang full ada yang kemerahan, ada yang hijau kemerahan. Beda-beda. Yang penting kelihatan kita bersih lah. Dari daun tentu karakternya normal, minimal normal ya, sesuai karakter dia. Nggak harus besar, karena pohon anggur juga beda-beda karakter. Ada dia bisa daun tuh, kalau dibilang bisa lebih dari jengkalan ini teman-teman. Kalau ini varian Tamaki, nggak ada sejengkal, tapi ini cukup sehat. Nah, lalu ruas itu normal, nggak terlalu pendek. Kalau dia sampai ke atas di sini ruasnya masih pendek, berarti itu ada sesuatu pertemuan yang jarak antar tunas. Betul, antara ini kan, antara ruas buku ini ya. Oh ya. Ini cukup normal, ini cukup bagus ya segini. Ini jenis Tamaki memang dia jarang sampai jauh-jauh ini, biarpun varian lain kayak Trans dia bisa lebih panjang ya karakternya. Tuh, ini segini cukup sehat, dan memang kita berharap juga pohon ini nggak terlalu pigor, karena kalau terlalu pigor dia terlalu besar, terlalu pigor itu justru ketika kita mau pembuahan agak sedikit ekstra juga ngatasinya. Ya kita berharap ini sehat, normal, sedang gitu. Pertumbuhan itu normal, sesuai sedang-sedang aja lah, nggak terlalu subur juga. Kita nggak terlalu berharap seperti itu, tapi normal, tumbuhnya pas gitu. Tuh kan. Nah, selain daun yang gedenya ukurannya normal, juga bersih ya, nggak ada jamur, nggak ada trips, tentu dengan perawatan. Nah, insya Allah kalau pohon itu sehat, kisaran umur yang pengalaman kita pernah itu 4 bulan pernah kita bisa membuahkan cukup banyak buahnya. Minimal maksimal rata-rata sekitar umur di 6 bulan kita udah bisa berbuah, dengan syarat kondisi sehat ya. Kondisi sehat itu biasanya ditopang dengan media yang gembur, yang cocok buat anggur, kedua matahari yang cukup banyak, cukuplah buat pohon anggur ini. Dia tidak kena naungan pohon-pohon besar lainnya. Sehari bisa minimal berapa jam untuk sinar matahari yang? Kalau yang kita perhatikan ya, itu kalau dari pagi sampai setengah hari masih bisa cukup. Tapi kalau cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam menurut kita kurang. Matahari itu segitu kurang. 5 jam mungkin. 5 jam apa 6 jam, insya Allah cukup. Dalam 1 hari itu. Kita di sana ada juga yang kalau udah mulai jam 1 udah ketutup tembok. Ini sulur fungsinya kan untuk mengikat. Cuman karena kita udah pakai ikatan seperti ini, benang ini teman-teman. Nih ya, kita ikat biar dia merambat. Maka kita buang. Kenapa kita pilih lebih ke ikatan? Supaya nutrisi itu nggak terbuang untuk lari ke sulur, untuk dimanfaatkan di batang ini supaya lebih membesar. Makanya kita pakai tali ini, sulurnya kita buang. Kalau nggak kita buang, dia sulur ini memanjang, dia butuh nutrisi, berarti dia makan nutrisi, lari ke sulur. Bisa juga efeknya dia akan mengikat ke benang atau ke bambu ini. Bisa juga dia ngikat ke diri dia sendiri kalau kita lupa kontrol ya. Ini akan terikat dan dia akan menjadi genting ya, orang bilang terhambat nutrisi. Itu makanya kita bagusnya dibuang. Emang kalau kita selalu dibuang ya, penting itu dibuang. Tuh. Nah, ada lagi teman-teman. Ini nih. Mungkin teman-teman suka denger ada bat gitu ya. Nah, ini contohnya nih bat nih teman-teman. Mata tunas. Mata tunas. Nah, ini nih. Ini bat ya. Ini yang lancip ini. Saya bilang kayak peluru ya ini. Ini bat namanya. Atau mata tunas. Disinilah yang nanti ketika kita masanya pembuahan, ini yang kita picu supaya ini pecah, bawa bunga. Pecah dalam arti bukan langsung keluar bunga ya. Pecah jadi tunas, Terubus dulu yang tunas. Dan membawa bunga. Jadi nanti pecahan ini tetap jadi batang. Jadi batang tapi di bagian bawah sekitaran sini menghasilkan bunga di situ. Tentu dengan proses pemangkasan supaya lebih serentak. Atau ada juga dengan cara potes pucuk. RS itu ya singkatan dari ini ya teman-teman, rootstock ya. Jadi ibaratnya tempat akar ya. Ya ini yang kita bilang RS ini, rootstock ini, batang bawah. Bahasa bahasa umumnya batang bawah nih. Batang bawah ini kita menggunakan lokalan ya, yang dia memiliki karakter perakaran yang sudah adaptasi di suasana iklim kita. Ini kita pakai antara
Bella sama RM ya. Ini udah Red Master atau Isabella. Ini cukup sangat bagus ya. Nah, baru kita sambung dengan batang impor, yaitu namanya batang impor itu kita namakan dengan Entres. Di sini dulu kita bikin persambungannya nih, Kang. Sambung sisip ya. Sambung sisip dengan batang bawah besar ya, sekitar mungkin segede jempol tangan tunjuk. Ini kita sisip di sini, sisip samping. Ini RS batang bawah, ini ke bawah sampai ke akar, dan ini entresnya. Waktu itu sekitar entres mungkin sekitar sebesar sedotan ya. Batang atas. Nah, batang atas atau entres ya. Ini salah satu varian ini ya, Cupidon. Cupidon. Dia memiliki karakter merah batang ini. Ya. Merah nih Omnya? Iya, merah. Merah ini bukan berarti udah tua, tapi emang karakternya ya. Nanti kalau dia makin tua, makin siap untuk berbuah, dia akan mencoklat ya. Nih kayak batangnya gini. Ini mulai mencoklat nih, Kang. Nih, ini mulai mencoklat ya. Itu ya, menguning dulu ya. Sebelum mencoklat dia menguning dulu, lama-lama mengayu mencoklat. Nah, dan bat ini mulai bulat, makin halus, makin siap berbuah insya Allah. Ini sehat ya, tandanya. Iya. Ini sehat ya. Betul. Ya untuk ini ada sedikit-sedikit ini noise lah ya kalau dibilang. Noise itu apa Om? Ya itu tadi kalau kata karyawan menganggur ini noise nih, tampilan kurang sedap lah. Tapi yang masih wajar. Ini wajar daun tua, tapi ini kita lihat secara umum sehat ini pertumbuhan. Tuh. Ada bocor tuh Om. Ini Om karyawan nganggur Om Fuad. Ini juga Cupidon. Ini Cupidon, ini Angelica teman-teman. Oh, Angelica. Ini Angelica. Ini sehat-sehat Om ya? Alhamdulillah ya, relatif sangat ya cukup sehat dah. Aku bilang sangat, nanti barangkali berlebihan. Kita cirinya yaitu dia tunas daun sehat, tunas aktif ya. Itu sehat pohon. Ini ada lagi nih teman-teman. Barangkali teman-teman kaget kok ini apa gitu ya. Keluar. Ini namanya akar angin. Ini akar cuma di atas ya, di posisi banyak angin mungkin disebut akar angin. Jadi ini harusnya dia keluar ketemu tanah. Akhirnya dia bisa memakan nutrisi dari tanah itu, tapi kan di atas. Jadi dia nggak berfungsi lah ya. Kita bisa buang aja teman-teman. Ini akar angin ya. Karena kelembaban juga ya. Iya betul, karena efek kelembaban biasanya kalau hujan, banyak ada hujan, banyak ketutup daun ya. Betul, jadi dia keluar akar angin itu tandanya dia juga berarti dorongan nutrisi dari bawah cukup kuat ya. Kasih tanah jadi dicangkok. Betul, kalau kita kasih tanah begini ya teman-teman, tutup, jadi melebar cangkok. Ini jadi memanjang. Cuma kan ini bukan porsinya untuk dicangkok, ya kita lebih baik kita buang aja. Nggak usah ragu-ragu, ini buang aja.